Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Ibu Megawati baru saja membuat pengakuan bahwa hubungannya dengan Pak Jokowi itu tidak ada masalah apa-apa ya. Ibu Megawati menyatakan bahwa yang terjadi, kata dia memang betul bahwa dia menolak keinginan Pak Jokowi untuk memperpanjang jabatannya menjadi 3 periode dan setelah ditolak kemudian minta agar jabatannya diperpanjang ya, diperpanjang 2-3 tahun gitu dan itu semua yang ditolak oleh Ibu Megawati dengan alasan bukan soal personal, kata dia ini lebih pada soal konstitusi. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Bung Rocky Gerung yang sekarang sedang ada di Paris. Nih, halo Bung Rocky, ini kelihatannya Anda sedang nongkrong di kafe ya, sambil nunggu pertandingan tim atlet panjat tebing Indonesia. Betul, bahwa memang tidak ada konflik antara Megawati dan Pak Jokowi, karena ini tetap kita mesti lihat persaingan pikiran antara seseorang yang mengerti konstitusi dan seorang yang ingin membatalkan perintah konstitusi. Jadi Ibu Mega sebetulnya dari awal konsisten untuk menghalangi Jokowi menggunakan konstitusi untuk memperpanjang kuasaannya. Jadi betul kalau Ibu Mega katakan saya tidak ada masalah dengan Jokowi, memang dia punya masalah dengan Presiden Jokowi sebagai lembaga, sebagai kader PDIP. Itu secara pribadi tentu beliau berdua tidak punya soal, tapi karena menyangkut negara maka perspektif Ibu Mega lah yang harus kita pakai. Dan Megawati selalu mengingatkan pada Jokowi bahwa kekuasaan itu bisa berakhir, sama seperti Ibu Mega sendiri punya pengalaman ketika kekuasaan berakhir semua orang tidak lagi berdekat atau mendekat pada Ibu Mega, walaupun Ibu Mega tetap punya daya tarik sebagai seorang perempuan pemimpin dan dia memulai reputasinya sebagai oposan pada rejim Soeharto. Jadi sekali lagi kita harus bisa membedakan antara prinsip-prinsip Ibu Mega untuk menegakkan konstitusi dan keinginan dia untuk melihat Soekarnoisme itu diterapkan dalam kebijakan Jokowi. Nah, karena dua hal itu gagal diterapkan oleh Pak Jokowi yang ada kader PDIP, maka Mega mulai memberi kritik. Jadi harus fair juga untuk menerangkan bahwa nggak ada dendam yang sifatnya pribadi. Bahkan dalam politik, dendam itu selalu tentang kebijakan. Skandal memang ada, tapi seringkali skandal hanya menjadi pintu masuk untuk memperlihatkan persepsi yang berbeda terhadap kekuasaan. Dan saya terus memantau atau memahami konflik ini sebagai konflik di antara dua tokoh yang berbeda kapasitasnya. Megawati jelas punya kapasitas politik jauh melampaui Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mulai cemburu karena Ibu Mega ternyata walaupun sudah diupayakan untuk disingkirkan dari peta politik, tapi beliau, Ibu Mega, tahu bahwa dia tidak mungkin lenyap dari peta ini karena politik Indonesia melekat di dalam sejarah politik Indonesia adalah kepentingan untuk memuliakan Wong Cilik, dan Jokowi gagal memastikan bahwa dia pro Wong Cilik. Jadi semua hal yang kita anggap sebagai perseteruan personal sebetulnya itu cuma bumbu-bumbu aja yang dibuat oleh pers. Substansinya tetap Megawati ingin menegakkan konstitusi dan ingin menghalangi Presiden Jokowi menjadi otoriter. Sebetulnya itu intinya. Oke, kalau begitu bagaimana kita mengaitkan pernyataan Ibu Mega tadi dengan masa depan politik dinasti atau dinasti politik Jokowi? Lebih dari sekedar keinginan untuk, ya mungkin boleh kita ucapkan hari ini bahwa keinginan untuk memaksimalkan politik dinastinya makin lama makin dibatalkan justru oleh keadaan yang menghalangi dia meneruskan politiknya itu. Kan pembuktian itu dari awal kita menduga dengan kuat bahwa Pak Jokowi pasti akan mengerahkan seluruh potensi dia tuh. Ya, tapi tidak mungkin terus-menerus seorang yang sudah di ujung kekuasaan mampu untuk mengembalikan seluruh kapasitasnya dia di awal. Itu sesuatu yang dalam segala macam jalan pikiran. Kepemimpinan itu ketika dia mulai berakhir, dengan sendirinya banyak yang akan mulai membuka persoalan yang tadinya disembunyikan. Kan genggaman Jokowi terhadap kekuasaan makin melemah, dan karena itu mereka, para menteri, justru makin menginginkan lebih baik mereka dipecat daripada diminta untuk berbohong kepada rakyat yang nanti akan jadi problem
bagi tokoh-tokoh ini, bagi para menteri yang biografinya akan ditulis berdasarkan ketidakjujuran. Jadi sekali lagi, semua hal yang memungkinkan kita percaya pada demokrasi justru harus kita anggap sebagai percobaan untuk meminta kembali kejujuran dari pemimpin-pemimpin kita yang kelihatannya mulai terlena. Dan sekarang mereka bangkit kembali untuk menunjukkan bahwa ada data-data khusus yang mereka ketahui tetapi tidak mungkin mereka ucapkan. Jadi poin-poin semacam ini memungkinkan kita percaya bahwa kendati transisi dari Jokowi ke Prabowo itu masih banyak lubangnya, tetapi dengan kejujuran mengucapkan, mengkritik diri sendiri, semacam evaluasi diri dari kalangan kabinet Jokowi, itu memudahkan Prabowo untuk tidak terlalu terbebani dengan problem-problem yang ada selama ini. Walaupun Prabowo tetap menghormati Jokowi sebagai seniornya secara politik atau secara administrasi kekuasaan. Tapi pasti sensasi akan timbul ketika Pak Prabowo mulai menunjukkan distingsi dengan pemerintahan sebelumnya. Nah, ini yang mungkin kita anggap sebagai pelajaran bahwa apapun jenis kekuasaan itu akan berakhir, dan karena itu cara berakhirnya itu yang menentukan apakah seseorang akan diingat sebagai pahlawan atau sebagai pengkhianat. Dan Ibu Mega tetap akan diingat sebagai pahlawan. Apapun, Ibu Mega punya hak untuk mengatakan bahwa demokrasi dimulai oleh keberanian Megawati berseberangan dengan Orde Baru pada waktu itu. Sejarah sudah banyak menulis, biografi Ibu Mega sudah banyak ditulis, sejarah reformasi juga tidak mungkin ditulis tanpa kehadiran figur Megawati. Itulah inti dari transisi sebetulnya, yaitu orang akan dilihat berdasarkan rekor dia di dalam menjaga demokrasi. Megawati tetap menunjukkan itu, dan partainya buktinya memenangkan kursi-kursi di parlemen, beda dengan Pak Jokowi. Dengan kondisi semacam itu, bagaimana bangsa Indonesia itu akan mencatat dan mengenang Jokowi khususnya dalam penegakan demokrasi di Indonesia? Banyak hal yang harusnya kita pikirkan dari sekarang. Memikirkan artinya memberi keterangan baru terhadap fakta-fakta yang sebetulnya sudah lama kita ketahui. Jadi kebijakan Jokowi di bidang demokrasi gagal, dan itu tidak perlu memerlukan keterangan dari para ahli ilmu politik atau pakar tata negara, karena rakyat sendiri masih terus mengingat peristiwa di Mahkamah Konstitusi. Rakyat masih mengingat secara Jokowi untuk menyelundupkan kepentingannya di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan itu juga masih akan kita lihat upaya pengendalian politik itu di pemilu pilkada nanti kan. Jadi kita pusatkan perhatian untuk mengawasi sekaligus mengingatkan tentang bahaya yang masih mengintip, bukan sekedar mengintip, tapi melekat di dalam sistem yang ada sekarang, yaitu ketidakmampuan publik untuk mengucapkan kritik sambil menunggu kecelakaan ekonomi. Dan kalau sudah terjadi kecelakaan ekonomi, ya tidak perlu ada kritik, karena dengan sendirinya sistem ini akan ambruk. Karena tetap daya dukung politik kita diandalkan pada stabilitas ekonomi, dan terlihat bahwa keguncangan politik hari-hari ini, misalnya kita baca apa yang terjadi di Bangladesh ketika Perdana Menterinya itu diserbu karena sifat otoriter, nggak mau dengar kritik, dia bahkan membalas kritik dengan membunuh 200 demonstran. Jadi ini akan juga jadi efek berantai itu, dan sangat mungkin peristiwa sejenis akan masuk ke Indonesia tuh. Nah, kegagalan Jokowi adalah melembagakan demokrasi, dan dia tidak peduli bahwa pelembagaan demokrasi itu adalah cara yang paling masuk akal untuk bertahan. Ketika demokrasi hidup, walaupun Jokowi melakukan kesalahan, dia akan dikoreksi oleh sistem demokrasi. Tapi karena demokrasinya tidak berjalan, maka yang akan terjadi adalah demonstrasi, dan demonstrasi yang kadang-kala bersifat social unrest dengan jumlah kekerasan yang mungkin akan terulang, dan tidak pernah kita bayangkan apa yang akan terjadi kalau krisis semacam di Bangladesh itu kemudian merambat ke Indonesia. Oke, sebentar dulu nih, Bung Rocky nih. Bukankah Pak Jokowi kemarin sudah minta maaf? Sebetulnya masih tersedia, kendati waktunya sudah sangat sempit. Sering saya terangkan bahwa this is the beginning of the end, tetapi
selalu ada jalan bagi seseorang yang ingin bertobat, sebutannya bertobat, walaupun pertobatan itu kadangkala sekedar upaya untuk mengurangi kesalahan yang dibuat secara politik. Tetapi bagi Pak Jokowi, kalau kesempatan ini dia masih bisa pergunakan, dia datang dengan keterangan yang resmi, bukan sekedar minta maaf yang basa-basi, tapi menunjukkan di mana dia berbuat salah. Dan refleksi itu akan membuat kita belajar bahwa ada pemimpin seperti Pak Harto yang dia tahu bahwa dia bersalah, lalu dia ambil kesimpulan dan dengan konsekuensi dia lengser. Dan rakyat Indonesia cukup pemaaf, kendati ada rejim yang otoriter, tetapi Pak Harto tidak mengambil risiko untuk mempertahankan kuasanya at all cost. Jadi itu sebetulnya pelajaran yang bisa juga ditiru oleh Pak Jokowi. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan beliau tuh ya. Mungkin beliau menganggap bahwa reputasi dia masih sangat kuat, karena itu dia ingin tetap mempertontonkan suksesnya dari IKN. Tapi suksesnya itu bukan karena pemberitaan pers, tapi pemberitaan para influencer. Kan orang nggak mungkin percaya pada berita yang dibuat sendiri oleh orang yang disiap oleh Jokowi itu. Itu sebetulnya intinya tuh. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa ada semacam wisdom dari Pak Jokowi untuk mengatakan saya sekarang ingin pindah ke Solo dan akan jadi pertapa itu, dan tidak mau lagi untuk ikut di dalam kesempatan yang disediakan justru oleh para pemujanya untuk berbuat curang dalam politik. Dengan cara itu sering kita bahas di sini, Pak Prabowo terlepas dari beban yang seharusnya dipertanggungjawabkan bukan pada dia tapi pada Presiden Jokowi. Oh, jadi ini Pak Jokowi harus secara spesifik gitu minta maaf apa saja kesalahannya, dan ini yang penting juga saya kira ya harus dilakukan secara official begitu. Betul, itu yang kita maksudkan dengan cara beradab untuk lengser. Dan sekali lagi kita nolkan semua ambisi. Salam akal sehat. Baik, Bung Rocky, sampai ketemu lagi. Salam akal sehat, tetap 0%.